Bang ni malah ni. Muha. Kalau Jawa ini muhadaroh, Mas. Nggih. Jadi lamun tempoh tak besen dengan Nabi situ berjawab. Hadir. Jadi hadir nu dengan niki. Jadi dengan bahasa Arab. Musyahadah nika berarti Nabi ayyushahidu kulla syai'in, menyaksikan segala sesuatu. Lamun nafaran kan, lamun dengan moyo film, misal tuan sukar ke tuan saya mainah, ikat apa munik boya, maka pakai bahasa ini. Maza tu syahid, apa yang engkau saksikan, apa yang engkau tonton. Nah, arah istilah lain yaitu nazaro. Nazaro ini melihat, ini menyaksikan. Ini apa baru nonton? Hadir. Muhadar. Madza tanzur, apa yang engkau lihat. Berarti nazaroni kita itu hanya sebatas mata zahir. Mata zahir. Lamun musyahadah niki lebih kepada mata batin. Hadir lamun ta arak lek niki napi ni tiang lek niki napi sida paranan hadir kembek nyampuk tang ben ni ke yang kembek nyampuk dah kena tang hadir kan sisa arak oleh atik berarti baun dah serio gitu. Nah, oleh dalam istilah tasawuf, oleh kajian tasawuf, muhadarah dika berarti hadirnya Allah di dalam diri kita. Ini kita. Nah, pertanyaan temangkin. Emang Allah berduin tahu? Ya. Dek muda tahu. Mumpi yang putih ketahu ini arah kan ni. Bukti Apa bukti? ada tahun baru je. Itu. Jadi hadirnya Allah itu karena persaksian musyahadah. Itu. Padahal Allah ni ke tabi, dia tak meni itu. Sakit betul tak? Ndek. Sekedar pedas kedip. Gitu. Bareh tak jelasin. Ini sekedar contoh doang. Kembik ngampung agak kerasa. Kini kulit ketemu kulit nu sakit. Kini api terbakar isi api. Sei. Iblis. Kini cahaya menerangi cahaya. Nah ini. Nah, barat tak jelasin. Kembali apa menutuang itu. Nah, nazaro melihat. Nah, ini berarti lebih kepada Nabi Aranda mata zahir niki. Nah, muhadarah yaitu hadirnya Allah Subhanahu wa taala di setiap perjalanan hidup manusia. Nah, niki. Lagu ada dua permasalahan le nikah dan Allah nikah tetap ara oleh diri kita, lagu ita petelang desida Allah. Nah, niki jadi masalah. Nah, niki. Yang ulang.
Allah nika tetap arak lagu ita petelang desida Allah Subhanahu wa taala. Ya pun ndik narak. Kembek nyampuk kegelapan nu muncul Nara cahaya. sehingga ndik narak cahaya. Lamun dengan berada lek kegelapan nika apa sak terjadi? Sangka sida saolek peteng. Okay. Takut. Takut. Terus apa Malik? Merenung. Apa sak terjadi? Bulan terang. Terus dia tahu banyak kebutuhan. Terus Nabi Di tahun lain tahun lain. Terik ini. Nah, maka kemaksiatan itu terjadi karena kita sudah pertama bisa saja telah menjadikan diri ini Tuhan atau telah membuang Tuhan dari diri kita. Maka terjadilah kemaksiatan itu sendiri. Nah, niki. Artin Allah sudah dia tidak hadirkan, padahal Allah selalu hadir, dia yang menjauh dari Allah. Maka yang terjadi apa? Semua hukum syariat Allah dilanggar. Semua perintah Allah ente taati. Selapu larangan Allah justru ia gawe. Aniki itu tandanya orang tidak menghadirkan Allah. Berarti lamun ara entan te berdaya, lamun ara entan te ingkari janji, lamun ara entan te berkhianat, berarti Allah tidak hadir di diri kita. Nah, niki kegelapan. Nah, niki. Jadi penting menghadirkan Allah di setiap perjalanan hidup manusia. Bahkan di setiap hembusan hembusan nafas ini Allah itu harus hadir. Nah, barang terbahas lebih jauh balik. Nah, kedua adalah musyahadah. Allah itu selalu hadir. Lagu karena kolbun itu berada di dalam kegelapan atau berada di dalam kemunafikan, kembik nyampun terjadi munafik. Marah hadis baru mentang baca ni kata telu ciri dengan munafik menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah jika dia berbicara lamun ngeraos maka dia hanya dusta, berbohong. Idza hadasa kadzaba. Lamun ngeraos ya berdaya. Nah, nikah. Lamun berjanji maka dia ingkar. Wa iza wa'ada akhlafa. Lamun berjanji dia melupakan, ingkar di situ. Wa iza tumina khana. Jika dia berjanji jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Itulah yang menyebabkan kolbunya itu menjadi gelap, kotor, ternoda, hijab zulumat. Maka dia tidak bisa musyahadah. Dia tidak bisa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndek mbau saksian Allah oleh tiap gerakan iman. Ndek mbau saksian Allah oleh setiap pendengaran. Ndek mbau saksian Allah oleh tiap detak jantung. Oh, kok oleh selapu. Bahkan sampai lamun arak kejadian samun serius. Misalkan arak dengan terik tumpah, ndek mbau musyahadah kepada Allah. Dia tidak melihat itu sebagai ketentuan sida Allah Subhanahu wa taala zahir oleh sesuatu. Nah, niki. Maka niki bahaya kalau tidak ada yang namanya musyahadah. Sehingga Syekh Imam Al-Qusairi dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah nika menjelaskan makna dari musyahadah. Al-musyahadatu huwa hudurul haq fi qalbi. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati.
Nah, niki pertanyaan. Berarti lamun uah ara Allah oleh dalam kolbun maka sudah tentu perbuatan manusia nikah yang kena. Lagu selama masih ndek man kena perbuatan berarti Allah belum hadir di dalam kolbu. Berarti dia belum musyahadah tentang Allah. Ia ampuk musyahadah niki kita menjadi syahadat. Nah niki. Nah, bunyi syahadat Ashadu an la ilaha illallah. Itu aku bersaksi, aku membenarkan, aku menerima, aku berikrar. Ya artin ashadu ni kata. Aku menerima Allah sebagai Tuhanku, Rabbku. Aku bersaksi bahwa Allah adalah Rabbku, Tuhanku. Aku membenarkan hanya Allah yang menjadi Tuhanku. Dan aku berjanji, berikrar hanya Allah lah Tuhanku. Niki syahadat terambil dari ini. Syahadat nikah itu di mana? Mbe tahu syahadat nikah? Pertama mbe tahu di kolbu atau di ruh. Nikah. Iya ampo makna iman berdasarkan hadis Nabi satwi mentekaji nikah. Al imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Ini kitulang karena ina-ina saya tendak manjumau gitu. Jadi iman itu adalah membenarkan, menyaksikan, menerima, mengikrarkan di dalam hati. Berarti tempat pertamanya Allah itu kita terima itu di qalbu. Baru setelah itu wa qaulun bil lisan. Lalu kita ucapkan dengan lisan sehingga ashadu an la ilaha illallah. Niki. Lalu harus dibuktikan keyakinan niki dan ucapan niki, yaitu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan rukun-rukun, yakni wa amalun bil arkan. Tulis sebentar. Nah, niki. Pertama berarti kesaksian itu dilakukan oleh kolbu atau ruh. Nah, niki. Terus yang kedua lalu dia diucapkan qauli. Lalu yang ketiga dilaksanakan berarti fi'li. Nah, niki. Oke. Nah, cara bersaksi menetapkan Allah di dalam qalbu nikah ada dengan cara pertama nafi, ada dengan yang cara kedua isbat. Meniadakan dulu, meniadakan, lalu menetapkan. Cara kedua yaitu isbat dulu, menetapkan dulu, lalu nafi, meniadakan. Oke. Contoh tabik tak? Meniadakan dulu nafi la ilaha. Ini contoh tiada Tuhan. Nah, berarti nafi dulu. Illallah berarti isbat dulu. Baru kemudian isbat menetapkan. Iya ampun Sayyidina Ali karamallahu wajhah
diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil cara menyebut la ilaha illallah sak kena wahai Rasulullah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah. Itu. Jadi ke kanan dulu baru ke kiri. Isbat Allahnya itu isbat langsung di sini. Nah, niki. Nah, jadi la ilaha illallah. Nah, niki berarti meniadakan dulu apa yang dia ditiadakan. Tuhan selain Allah. Nah, baru illallah ditetapkan. Hanya Allah satu-satunya Nabi Tuhan kesembah. Ini cara pertama. Saya gawe nikilah ajaran tarekat Qadiriyah. Niki bawas dulu oleh lisan tu niki la ilaha illallah, 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 baru terhantam mojok dua jari di bawah susu kiri. Nah niki jadi meniadakan dulu lalu ditetapkan itu. Nah lalu cara kedua adalah menetapkan dulu baru meniadakan. Bedalil Allahu la ilaha illa huwa. Allah dulu baru kita tiadakan Tuhan-Tuhan yang lain, baru isbat lagi huwa. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Hanya Allah lah dan tiada Tuhan selain Dia, isbat lagi. Nikilah cara tarekat Naqsabandiyah. Nah, niki. Maka muncul Syekh Sambas le Kalimantan, bergulu ojok Syekh Yasin Al-Fadani le Makkah, mau ijazah gabungan dua tarekat niki, jadilah gabungan antara tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, atau gabungan antara zikir jahar beke sir. Akhirnya menjadi terkenal tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tergabung dua model kesaksian ojok desida Allah niki. Pertama meniadakan dulu Tuhan-Tuhan selain Allah, lalu menetapkan hanya Allah lah yang menjadi Tuhan bagi semua. Lalu cara kedua adalah menetapkan dulu Allah. Iya ampun Naqsabandiyah nu cenderung dia teduh entah sir. Nah itu. Baru entah tarik kan. Nah, baru dia dinafikan, ditiadakan, baru isbat lagi, ditetapkan lagi. Jadi isbat, nafi, isbat, menetapkan, meniadakan, menetapkan lagi. Besok menetapkan Allah la ilaha illa, meniadakan huwa, hanya Allah, isbat lagi. Nah, huwanya itu mbe huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nikalah dalil-dalil. Nah, atau dalil paling gampang nikah sakniki isbat, menetapkan dulu baru menghilangkan, baru menetapkan, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nikah ya dalil paling. Nah, lamun ara dengan zikir kena hu berarti dia diambil dari huwa. Niki huwa dia diambil dari kalimat qul huwallah. Waw ni pada dasar di nara
lagu ini teparan aran waw zaidah, waw tambahan. Pada dasar huruf waw oleh huwa nun dek nara. Searak cuma hu. Dialah Allah. Lagu kaedah oleh bahasa Arab, maka muncul waw oleh huwa nun. Nah, niki teparan aran waw zaidah, waw tambahan. Yang pada hakikat dasar nu adalah hu Allah, hu Allah, hu Allah atau hu. Nah, jadi lamun Arab dengan piaran zikir kena hu dendek salahin. Niki dalil. Kul huwallahu ahad. Niki. Nah, niki cara kalimah persaksian. Gitu, yaitu nafi isbat atau isbat nafi isbat. Nah, lagu makin terserius. Ara telu sak terbahas oleh masalah iman sak baru ni ke dalil tentang iman sak baru, yaitu qalbu, ucapan, perbuatan. Nah, maka musyahadah itu adalah pekerjaan qalbu. Niki qalbu tahu selapu. Meniadakan Tuhan selain Allah itu di qalbu. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu juga di qalbu. Baru itu zahir ke dalam kalimat syahadat menjadi ashadu an la ilaha illallah. Niki ucapan begini. Nah, mau berembik entan supaya iman kesaksian qalbu beke ucapan niki terwujud, maka harus ngarak sak ketelun, yakni fi'li, perbuatan. Nah, iya ampuk muncul rukun Islam sak kedua. Setelah kita ucap dua kalimah syahadat, maka terus kewajiban iqamatis sholat wa itaiz zakah wa siyam Ramadan. Iya entan tebuktian niki. Kesaksian kolbu dan kesaksian lisan itu harus terbuktian melalui pegawaian. Napi pegawaian sautama entan terbuktian, yakni mendirikan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, dan haji bagi yang mampu. Niki. Nah, oke. Lamun tuah gawe esak telu niki berarti kita sudah musyahadah tangga pertama. Nah, niki makom pertama. Musyahadah makom pertama. Deman makom kedua, deman makom ketelu, deman makom keempat, deman makom kelima. Nah, ini ketua. Jadi dia berbangga dulu lamun dua sembahyang masih nu ternyata le makom pertama nu gitu. Nah, tui mun bahas bahwa kesejatian manusia niki adalah ruh. Coba, ina embe tahu niat dek sembahyang? Qalbu. Berarti sak sembahyang lebih dulu ruh. Baru untuk ikuti isi perbuatan, isi lisan. Nah, lamun nani jadi masalah. Lamun denara Allah oleh dalam qalbun mu berembin tante sembahyang. Ayo jadi masalah tetua. Maka musyahadah bimakna hudurul haq fi qalbi, hadirnya dia yang maha benar di dalam qalbu, maka itulah orang-orang yang akan mampu sholat. Lamun denara nu jangan denara niat, jangan dia tepayang sembahyang. Nah, niki. Nah, lalu hadis sak kedua tentang kesaksian niki, musyahadah niki, yakni al-imanu huwa ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa af'alun bil arkan. Yaitu mengetahui dengan jelas di dalam hati, lalu terucapan si lisan, lalu
tergawe dengan rukun-rukun. Nah, mengetahui dulu Allah di dalam hati, baru kita ucapkan. Lagu mungkin tak tahu ucapan, berarti waktu tak ketahuan. Musa jadi pertanyaan, piran tau terketahuan. Laik pas tesak oleh alam arwah atau oleh alam lahut. Menu itu yang kita bawa. Wah, tak berseksi laik ruh ni sendik mana arak jasad ni. Ia menjauh sehingga masih teringat-ingat. Dia ampun nun terlahir nu tak bangin tak Allahu Akbar. Nu adik seingat malik entan tuah berseksi lai. Entan tuah berdait lai ruh ni beke desida Allah Subhanahu wa taala. Yang pun tahu empoh ya Allahu Akbar. Ya nu. Nggih. Nah, niki musyahadah, niki muhadarah, musyahadah tingkat makom pertama. Lalu muhadarah, musyahadah, makom kedua sambil. Nah, ya niki sebetul harus lebih-lebih ke tahun malik. Menu gitu. Nah, hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Bar one munte beketuan. Emang Allah nu berduen tahu. Lamun dek berdua tahu maka teng eteparan Arab. Niki kembing tabe yang puk deparan Arab. Kanggi kembing yang puk deparan Arab niki ai gelas niki ai ineman niki coba pawir. Penggita. Penggita. Nah, penggita. Nah, pisim penggita. Oke. Jadi niki yang puk teparane arak searak nu menjadi arak lantaran niki bau si te indrayan. Bau si de serio, bau si de tegel, bau si de ambu, bau si de menu-menu, de tendangi bau. Maka dikatakan niki ada. Lagu niki yang pun teparan arak karena arak tahu. Nah, no. Lamun dek narak tahu ngeni dek mbau teparan arak. Nah, coba contoh. Nah, ya dan tetap dan ni kan. Kita ulang-ulang contoh seanu. Warna apapun sila debayangin lagu ndek narak tahu untuk koluk bau ndek bayangin. Warna putih, maaf. Songkok bapak tua. Kembing nyampuk dia ketahui warna putih karena arak tahu. Lagu sila debayangin warna putih ndek arak tahu nempel bau ndek bau. Nah, jadi kehadiran Allah Subhanahu wa taala oleh dalam diri seharus iktikatan adalah maaf kita. Pertama, Allah nu adalah laisa kamislihi syai'un. Nia endek marah sesuatu benda. Lamun benda yang pun teparan arak harus ngarah tahu. Lamun ndek berdua tahu ndek teparan arak. Lagu Allah dia ada sebelum kata ada itu ada. Ini Allah nu arak sendek man kalimat arak nu Allah wanta arak. Nah, nika. Jadi dendek terbayangin Allah nu berdua tahu. Marak misal ayat sakena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat daripada urat leher. Nah, bau si dia bayangin sak lebih rapat oleh urat leher. Dek tebau. Nah, itulah Allah. Ya ampun, dek mbau tahayalin, dek mbau terpikirin lagu, cuma dia harus diyakini. Nah, menurut
Tembek tiang tahu tentang nyampein niki. Karena arah akal fikiran. Lagu wah diseriuk ya akal fikiran nu berembe wujud. Nah, lalu kembek nyampuk deparan tang tiang berdua akal fikiran. Tahu dia nyampe. Nah, sana tahun ternyampein. Nah, Allah itu dikatakan ada. Kita bersaksi Allah itu ada lantaran nyata asma, sifat, dan af'alnya. Ia sak nyata. Lamun zat Allah hendak nyata. Maka cara menghadirkan Allah di setiap pegawaian manusia, dia harus menyaksikan kehadiran af'alnya Allah oleh selapu segala sesuatu niki. Idi batuk baru. Maka saksikan itu adalah af'alnya Allah yang zahir di idi. Apanya? Kuasaan Allah pihak idi batuk. Kuasaan Allah pihak idi batuk oleh tahu nu. Detik ni, jam ni, sambil menung, sambil meni. Itu musyahadah. Musyahadah sak pertama, mengikrarkan Allah di dalam kolbu, meyakini Allah di dalam kolbu sebagai Tuhan. Makom sak kedua musyahadah nu adalah menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu yang berlaku di dunia ini. Ya, ampun tersering berucap kuasan Allah Ta'ala ni. Pihak basong nuk meni suara, pihak bembek nuk meni suara, pihak jaran nuk meni suara. Pihak jaran lemu menek dia payah tegel le mana pertanyaan dia satu. Kuasan Allah Ta'ala. Kan menu. Nah itu musyahadah makom kedua. Seharus arah. Jadi di setiap segala sesuatu yang kita alami, sak mun terseksian, sak mun tegawe, maka saksikanlah ada yang berlaku secara mutlak di situ, yaitu af'alnya Allah. Yang berlaku di situ ilmunya Allah. Aya niki musyahadah seharusnya. Jadi lamun tuah sampai ojok ini, maka dikatakanlah ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabanna. Maha suci engkau ya Allah. Sa ndek narak sia-sia sak mun ciptain ya Allah. Kan? Nah, niki itulah musyahadah sak kedua. Musyahadah sak pertama mbena. Baru dah menetapkan Allah di dalam kolbu, dan niki yang tersebut aran iman. Lalu musyahadah sak kedua adalah menyaksikan kuasanya Allah oleh segala sesuatu niki. Ya yang pun berlaku istilah suhudul wahdah bil kasrah. Engkau menyaksikan dia yang esa di dalam yang banyak. Deman lagu sak sampai suhudul kasrah bil wahdah. Sebalik engkau menyaksikan yang banyak dari yang satu. Niki deman sampai ojo ketua baru tersampai suhudul wahdah bil kasrah atau fil kasrah. Menyaksikan dia yang esa sebagai penentu segala sesuatu oleh sak luwe ni. Oleh air ni ngarak ninya, oleh percek ni ngarak ninya, oleh iman tiang sak tegan percek ni ngarak ninya. Lagu bukan berarti ni iman Allah. Ndek menu bukan berarti sak nginem nu Allah. Saya sak nginem tu kan. Ya, tiang sak nginem. Lagu dengan ia oleh deseriuk kekuasaan Allah oleh tiang sak nginem. Menu tu ah. Ndeng Allah nginem dong sirik dah. Tiang nginem. Lagu sak mun deseriuk oleh tiang niki, tiang nginem niki
Ndik embau lepas lengan af'al desida Allah. Detik ni tiang tepiak nginem. Benar kan? Iman ni tahun tegel ni. Iman ni tahun jauh air gelas ni ngojok cucuk dan bahasa kasar kan? Benar kan? Terus tenggorokan ni bau belet malik air ni. Terus lambung tang bau terima air ni. Itu semua adalah pijen desida Allah. Menu tak. Jadi dia kenal Allah sak nginam. Allah dia butuh sama meni menu. Tapi pada saat saya minum di situ sudah musyahadah tentang af'alnya Allah di diri tiang. Jadi tiang niki adalah mazhar atau tajalli dari af'al desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegawean tiang niki ya tahu zahir nampak pegawean desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pi pegawean menguasai hidup tiang, menguasai hidup sida. Ia kawin sida. Kudrahnya Allah sak berlaku oleh tiang. Nah, niki nggih. Tiang. Mana saja bau tersebut kena bau terbilang itu dari masalah sebab. Nggih dah. Masalah baru itu. Lajul dia tahu ngerti apa Tuhan? Bau ucapan kena sebab syarat ya. Nggih dah. Jadi segala sesuatu niki hanya berlaku asbab, hukum sebab akibat. Nika. Nggih. Jadi sebab Allah menentukan tiang sehat itu harus berobat. Lagu dendek terkena dokter beke awat nu sak sembuhin. Coba pira keluin dengan sak macam lain berawat, macam ini isi nginem awat. Lagu toh ndek selah-selah. Bahkan sampai meninggal. Bahkan meninggal. Nyekan inem awat malah mari. Nyekan teimpus malah ia tak mati. Berarti Menjawab ketentuan yang itu. enggak, emang kesembuhan nu ndek lengan dokter. Ndek lengan awat, tapi lengan embe Allah. Itu dia. Maka lemun deserio awat mun inem ia sarap sebat selah, maka di awat itu sudah melihat musyahadah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun deserio dengan demenkah keluaran nasi muneng kerap gede saking si besu. Maka di nasi itu kita musyahadah Allah menaruh sifat kenyang di dalam nasi itu sehingga lestari nengkerap sampai kenyang. Nika. Dan niki musyahadah tahap kedua kita. Nah, insyaallah lemak terbahas musyahadah tahap ketelu, keempat, kelima, keenam, arak sampai 10 tahap. Musyahadah niki. Lagu sampai oleh sadua niki doang niki wah luar biasa. Nah, nika dan kita. Nah, ya nika kita. Jadi di setiap pegawaian manusia di situ Allah hadir karena wahwa ma'akum aina ma kuntum. Terus maka karena Allah selalu hadir oleh perjalanan hidup kita, oleh selaku tingkah lakun kita, maka musyahadahlah tentang Allah di situ. Apanya yang perlu kita musyahadahkan? Yaitu berlakunya af'al, ketentuan, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Namun deman bau sampai niki ja musyahadah niki masih oleh musyahadah qalbu ya sak ngonek-ngonek nika becat terjebak ojo kemunafikan sak baru. Karena dia cuma kita saksikan di dalam qalbu, ndek tersaksikan oleh gerak iman, ndek tersaksian oleh misal saya inak ramen tang ni pihak nasi goreng, mugereng nasi goreng. Dia embau saksian musyahadah ojok Allah oleh nasi nasi goreng nika. Maka becat nyumpak. Becat nyumpak. Pak Ram ser. Jadah sangkangnya nembu seborni bakat payuma. Itu.
Dia tidak musyahadah itu. Dia sudah menghilangkan Allah oleh bor'nu. Menu. Ia tak pelih lamun tu cuma maaf kita musyahadah tu cuma tingkat pertama, iaitu musyahadah hanya di dalam qalbu sebagai bentuk penerimaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu niki bahaya. Becat tertedait isi pelanggaran ojok syariat. Becat terlupa ojok desida Allah Subhanahu wa taala. Maka harus naik ojok makom sak kedua, yakni musyahadah tentang Allah, menyaksikan Allah oleh segala sesuatu. Maka becat tahu langan tertulak ojok desida Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, tertutup besi nabiaran dah membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan.